Selamat sore pemirsa, menyoroti banyaknya masalah di pemilu 2024. Indonesia Corruption Watch dan Kontras mengirimkan surat permohonan informasi publik ke KPU Republik Indonesia. Anda menyaksikan Sindo Sore pemirsa bersama saya, Fani Maniar. Kita ke informasi pertama pemirsa terkait dengan sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono yang kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Agenda sidang mendengarkan ahli dari termohon Polda Metro Jaya. Dalam persidangan, pihak termohon menghadirkan dosen hukum acara pidana Universitas Krishna Dwipayana, Warasman Marbun. Warasman memberikan keterangan terkait pengertian penyelidikan hingga keabsahan penyitaan barang bukti. Dalam sidang sebelumnya, Aiman menghadirkan 2 orang saksi ahli, yakni ahli hukum pers dan pakar hukum pidana. Saksi ahli menjelaskan kedudukan Aiman sebagai wartawan termasuk hak yang dimiliki untuk melindungi narasumber. Kami tanyakan gitu ya, apakah karena saudara ahli menerangkan bahwa ketua ataupun wakil ketua pengadilan itu sama saja gitu, sehingga kami beranggapan bahwa ahli ini mencoba menyederhanakan menurut pendapatnya gitu ya. Tapi tentu menjadi batu patokan kita adalah sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP gitu. Di KUHAP secara eksplisit itu disebutkan adalah izin dari ketua pengadilan, dan ini tidak ada pengecualian di sana. Nah, ini menurut kami jawaban ahli ini tentu kami menghargai, tapi kami menyayangkan bahwa pendapat ini seakan-akan wakil ketua ataupun staf dari pengadilan asalkan punya cap dan kopnya itu sah sebagai izin Dalam sidang sebelumnya pemirsa, tim kuasa hukum Aiman Wicaksono menolak seluruh dalil Polda Metro Jaya. Bahkan Aiman juga menghadirkan 2 orang saksi ahli, yakni ahli hukum pers dan pakar hukum pidana. Kasus Aiman Wicaksono memasuki babak baru. Kamis pagi, Aiman menjalani sidang pra-peradilan dengan agenda pembacaan duplik terhadap Polda Metro Jaya. Hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Aiman didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Untuk melawan dalil-dalil Polda Metro Jaya, Aiman menyiapkan 2 saksi yang memberikan argumentasi sesuai dengan bidang yang dikuasai. Saksi ahli yang dihadirkan adalah ahli pers yang menerangkan legal standing status Aiman pada 11 November 2023 saat bicara mengenai adanya dugaan ketidaknetralan aparat di pemilu 2024. Dalam persidangan, saksi ahli menjelaskan kedudukan Aiman sebagai wartawan termasuk hak yang dimiliki untuk melindungi narasumber. Selain ahli di bidang hukum pers, pihak Aiman juga menghadirkan saksi pakar hukum pidana yang menjelaskan konstruksi hukum kasus Aiman kepada majelis hakim, termasuk surat perintah penyitaan atas ponsel Aiman yang dinilai cacat formil. Menurut kami apa yang disampaikan oleh ahli itu sangat relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan kami ya. Tadi kalau yang berkaitan dengan ahli pidana dan hukum acara pidana jelas ditekankan secara tegas oleh ahli bahwa secara eksplisit di dalam KUHAP yang boleh mengeluarkan izin penetapan penyitaan tersebut adalah ketua pengadilan. Itu jelas. Jadi karena patokan kita, dasar kita adalah KUHAP, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu harus berdasarkan pada KUHAP. Gitu. Dan tentu kita mengujinya juga berdasarkan pada KUHAP ya. Itu poin pertama. Poin kedua berkaitan dengan ada 2 penetapan terhadap 4 barang bukti ya. Tentu tadi sudah kita dengar bersama apa yang disampaikan oleh ahli bahwa hakikatnya dalam melakukan penyitaan itu ada 1 penetapan saja, sehingga bisa dianggap dengan adanya penetapan kedua, izin penetapan penyitaan kedua ini, maka bisa dianggap proses penyitaan yang digunakan dasar melalui izin penyitaan pertama itu berarti ada cacat formil. Sebelumnya dalam pembacaan replik, kuasa hukum Aiman menolak seluruh dalil yang dibacakan Polda Metro Jaya dalam sidang.
Pihak Aiman juga menyorot tajam soal surat izin penyitaan terhadap 3 barang bukti, yaitu akun Instagram, email, dan SIM card ponsel Aiman. Mereka menilai penyitaan ponsel Aiman tidak sah secara hukum, bahkan ada kejanggalan saat ada upaya melegitimasi proses penyitaan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, rekapitulasi tingkat Kecamatan Gunung Tabur, Berau, Kalimantan Timur diwarnai aksi protes hingga saling lempar kursi. Video keributan itu pun kini viral di media sosial. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis sejak awal menyoroti segala hal, baik yang sifatnya informasi ataupun kritik terhadap penyelenggaraan pemilu, salah satunya sebagaimana disampaikan oleh Saudara Aiman Wicaksono, yang juga merupakan objek atau materi yang kita sampaikan kepada negara, baik melalui kanal publik media massa, baik melalui kanal penyelenggaraan pemilu yang resmi, Bawaslu, DKPP ataupun KPU, itu keseluruhannya tujuannya adalah untuk membuat pemilu kita agar tetap demokratis. Pemilu kita jauh daripada intervensi-intervensi politik untuk memenangkan 1-2 paslon tertentu, tetapi untuk menyuarakan suara rakyat yang utuh. Nah, apa yang disampaikan Aiman bahwa ada dugaan intervensi lewat kekuasaan, bahwa ada pengerahan aparat, itu sama seperti yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya, jauh sebelum Aiman menyampaikan. Jadi yang harus dinilai sebetulnya oleh negara ini, oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah substansi dari apa yang disampaikan, artinya materi. Suasana tegang terjadi saat proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dalam video tersebut terlihat salah seorang pria berbaju merah terus melakukan protes kepada panitia kecamatan hingga memberontak. Protes itu kemudian berujung pada pelemparan kursi plastik. Beruntung keributan ini berhasil dilerai petugas linmas dan kepolisian setempat. Pihak Bawaslu Berau menyebut keributan disinyalir karena salah satu saksi caleg meminta agar dilakukan perhitungan suara ulang. Saksi caleg tersebut menganggap ada ketidakcocokan dengan hasil yang mereka pegang. Agaknya kemudian mereka ingin mendorong agar dibuka kotak untuk melakukan hitung ulang. Terus itu kalau saya bacanya itu. Tapi kalau cerita besarnya adalah sebenarnya sama-sama masing-masing berkepentingan untuk menjaga suara masing-masing. Nggak boleh gitu, ya Allah, Man. Mengapa kok begitu? Bawaslu Berau menyebut terus meningkatkan kewaspadaan terhadap kerawanan saat pemungutan suara ulang di 4 TPS, yang 3 diantaranya akan berlangsung hari ini. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuri iNews melaporkan. Ya, tuntutan diselenggarakannya pemilu ulang disampaikan ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan. Tuntutan disampaikan menyusul banyaknya kecurangan dan pelanggaran pemilu. Aksi unjuk rasa menolak pemilu dan diselenggarakannya pemilu ulang digelar ratusan warga di kantor Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan menghiasi diri dan membawa perlengkapan memasak, pengunjuk rasa berorasi sambil membentangkan spanduk berisi tuntutan dan sindiran. Dalam aksinya, massa menuntut pemilu diulang karena banyak terjadi kecurangan dan pelanggaran pemilu. Dalam aksinya, pengunjuk rasa menyerahkan kerupuk melempem kepada Ketua Bawaslu DIY sebagai simbol kinerja Bawaslu yang dianggap melempem atas kasus pelanggaran pemilu. Menginginkan Bawaslu itu bertindak seperti tugasnya sebagai badan pengawas dan pemilu. Tentu kita tahu bahwa pemilihan umum adalah satu-satunya instrumen demokrasi di Indonesia. Selain melayangkan tuntutan, pengunjuk rasa juga menyampaikan pernyataan sikapnya yang menyatakan bahwa Bawaslu telah gagal menjalankan fungsinya secara optimal. Dari Yogyakarta, Heru Triyoko, iNews melaporkan.